Terima kasih Bu Yesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Paguyangan, Bapak Dr. Ihdi Amin MPD. Yang kami hormati Bapak Wakakurikulum, Bapak Dwi Rianto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru BK dan Wali kelas 10, kemudian Wali siswa kelas 10-5 dan 10-6 yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita ini, yaitu parenting kelas 10. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu di sini, mohon maaf ya Bapak Ibu, sudah siang nih. Ngantuk Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu diundang di sini tentunya ada maksud dan tujuan tertentu nih Bapak Ibu. Dia dan Ibu itu yang namanya istilah parenting. Parenting itu adalah ilmu ya dalam mendidik dan mengasuh anak didik kita itu biar kedepannya itu menjadi lebih baik dan lebih berprestasi. Jadi dalam mendidik itu ada ilmunya nih Bapak Ibu nih. Nah, di sini nanti ada 3 hal, ada 3 materi, mohon maaf yang saya sampaikan. Jadi nanti materi yang pertama itu tentang kolaborasi keluarga di satuan pendidikan. Yang kedua, pengelompokan mata pelajaran pilihan dan gaya belajar. Nah, sebelum di materi yang pertama saya sampaikan, ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu bisa menjawabnya, mitos atau fakta. Gitu. Di sini yang pertama Bapak Ibu, mengasuh anak memerlukan pendidikan, mitos atau fakta? Ada yang bisa menjelaskan? Coba dari Semoga nanti bisa maju menyampaikan jawabannya. Bisa menyampaikan tidak ada yang salah dan benar di Bapak Ibu. Setelah mendapatkan dengan segala lagi monggo Ibu. Kalau bisa maju karena ini kabelnya bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan Ibu Guru SMA Negeri 4 Paguyangan. Saya jadi grogi. Itu memang tadi yang disampaikan oleh Ibu Guru. Mengasuh anak memerlukan pendidikan. Ya, memang pastinya betul sekali. Karena untuk mendidik anak atau mengasuh anak yaitu melalui teknik atau metode. Kadang-kadang walaupun dengan mendidik anak langkah-langkahnya menurut secara saya benar, terkadang anak tersebut tidak mempunyai kesadaran seperti itu. Jadi kalau saya untuk anak itu memerlukan pendidikan pastinya, karena pendidikan adalah suatu jendela, suatu ilmu untuk mendidik dan membimbingnya kepada anak-anak. Dan untuk bagaimana mindsetnya orang tua, tahu bagaimana anak tersebut mempunyai karakter yang berbeda di antara anak-anak yang lainnya. Anak yang satu itu nurut, anak yang kedua tidak nurut, seperti itu. Kita harus tahu
tidak pasah, terus dengan lemah lembut tidak pasah. Jadi bagaimana caranya solusinya? Dia harus memberikan contoh. Kalau begini nantinya terlambat, itu apa yang menjadikan keterlambatan seperti itu? Dan juga dalam memerlukan pendidikan anak tersebut, terkadang saya sendiri nih itu yang menjadikan kendala, menjadikan tantangan zaman sekarang itu adalah HP. Terus terang saja Bu, bagaimana caranya untuk meninggalkan yang sehingga membelenggu dalam pendidikan ini. Dan juga nantinya kita padahal sudah diberitahu bahwa inilah kalau misalnya bermain HP seperti ini tidak benar, tidak sesuai waktunya, harus batas waktunya ini jam ini sampai jam sekian. Tapi kadang-kadang anak tersebut lupa begitu. Tapi menurut saya untuk pendidikan kepada anak itu sangat-sangat perlu begitu ya Bu ya. Dan mudah-mudahan, dan juga saya juga berterima kasih di sini untuk pendidikan di sini, karena dari segi religi juga baik, yaitu anak yang tadinya ngajinya kurang segap jadi segap. Alhamdulillah nih Bapak Ibu mendidiknya dan membidiknya di sini. Itu karena berkat pendidikan, sehingga pendidikan adalah perlu. Begitu aja Bu. Terima kasih Ibu. Saya jadi grogi di sini kan, anak senior Ibu. Juga ini Bapak Mukorobi juga itu adalah guru saya senior. Jadi saya jadi grogi gitu Pak. Akhir kalam hanya yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali. Moga dilanjutkan lagi Bunya. Kita lanjutkan kembali nih Bapak Ibu untuk pertanyaan yang kedua, pernyataannya di sini. Coba di sini untuk pertanyaan yang kedua, yaitu mengasuh anak adalah tanggung jawab ibu saja. Coba itu mitos atau fakta? Dari Bapak gimana Bapak menjawabnya? Oh, Bapak ini perlu jawabannya. Jadi versi Bapak gimana ya supaya Bapak ini bisa fakta ini Bapak. Mitos atau fakta nih Bapak nih? Mitos, kayaknya mitos ini perlu ditanyakan di Rogo Bapak. Saya disampaikan kenapa itu mitos. Saya wali murid dari anak saya Muhammad Kevin Radiansah dari Watu Jaya, Kaliwadas. Kalau menurut saya mengasuh anak dengan tanggung jawab saja itu sebenarnya kurang akurat ya, kurang pas ya. Soalnya anak itu perlu didikan dari seorang laki-laki juga. Dalam arti tanggung jawab ibu itu kan cuma sekedar untuk memandikan atau cuma untuk memberi makan atau lainnya atau gimana. Tapi kalau seorang laki-laki dari tanggung jawab bapak itu kan ya kita kasih sekedar biar anak bisa tanggung jawab, juga mengerti sedikit etika atau untuk lainnya lah. Intinya itu untuk bisa lebih dari tanggung jawab untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Jadi itu tanggung jawab Bapak dan Ibu nih, bukan Ibu saja nih. Kolaborasi betul, kerjasama. Nah kemudian untuk yang ketiga, coba orang tua tidak pernah salah, mitos atau fakta? Ada yang jawab fakta tadi.
ibunya. Kenapa saya sampaikan fakta? Tidak ada ibu yang salah, tidak ada orang tua yang salah. Ngaku saja Bapak Ibu. Pasti selalu anak bangun siang meski salah, tidak mengoreksi pada diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi seorang suri tauladan, menjadi teman bagi anak kita. Yang ada adalah tiap pagi sampai pagi lagi jengkel terus. Orang lucu napakan, orangnya punah bagi sore, itu faktanya. Selalu ibu yang benar. Begitu ibunya pulang sore, anak-anak mesti salah lagi. Joni itu urung minta sih. Lah ibunya kemana bisa balik sore? Coba anak pernah nanya nggak? Ibu pulang sore dari mana? Bapak pulang sore dari mana? Ayam saja pulangnya ngadangnya jam 4. Bapak ibu pulangnya larut malam. Gimana Bu? Saya yakin itu adalah sebuah fakta. Kita selalu menganggap diri kita adalah benar dan benar. Anak kita selalu salah, salah, dan salah. Akibatnya apa? Anak kita untuk menyampaikan hal yang benar itu akan takut. Ke orang tuanya sendiri saja takut, apalagi orang lain. Yang terjadi adalah kebohongan, kebohongan, dan kebohongan. Demikian menurut saya. Mungkin barangkali Bapak Ibu kita selalu menganggap anak itu adalah benar. Kalau saya tidak, Bu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mulai dari sini guru di SMA Desa Pegerangan sekaligus wali siswa di kelas 15. Masih bisa dilanjut kembali. Coba, jika anak berprestasi, maka akan ditanya siapa orang tuanya. Coba itu mitos atau fakta? Mitos atau fakta ini? Oh ini Bapak Ibu, mitos atau fakta di sini? Jadi, kalau anaknya berprestasi kadang siapa kayak gini, siapa dulu orang tuanya seperti apa ya? Tapi kalau misalkan anaknya pas masuk sekolah dapat nilainya jelek, sekolah itu negeri sih, jadi kayak gitu seperti itu. Siapa gurunya siapa? Seperti itu. Nah di sini coba ada Bapak Ibu bagaimana? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ini Bapak Ibu? Mengakui berarti. Oke, kita lanjut lagi saja. Ada lagi di sini. Nah, ini jika ada anak tawuran, maka akan ditanya sekolahnya di mana. Di sini tawurannya malam minggu. Padahal ya, misalkan di sini yang ditanya sekolah ini di sini, di mana sekolahnya seperti itu. Itu sudah jelas seperti itu, gitu Bapak Ibu. Ini mitos atau fakta Bapak Ibu? Masalah fakta ya. Fakta nih, jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau misalkan anaknya berprestasi, yang dibanggakan adalah orang tuanya. Ya, tapi kalau misalkan ada yang jeleknya, yang yang biasanya Sekolahnya. Betul, tadi yang disampaikan Bu Dian juga menambahkan ya Bu Dian ya. Itu kenapa tawuran itu yang disalahkan sekolahnya. Ini fakta betul sekali Bapak Ibu, karena kebetulan saya guru BK. Pernah ada kejadian yang tidak mengenakan, padahal kejadian itu terjadi di malam minggu. Kalau malam minggu itu kan tidak sekolah Ibu. Yang tanggung jawab adalah harusnya orang tua. Ya, tetapi yang dipanggil adalah guru BK-nya, ya, sekolahnya. Jadi saya sempat ke polsek untuk menjemput putra putri panjenengan ini yang sangat mirip sekali. Jadi makanya ini juga menjadikan materi untuk mitos dan fakta. Jadi mohon tadi disampaikan juga oleh Bu Dian dan teman-teman bahwa di sekolah kami membimbing putra putri panjenengan, tapi jika di rumah mohon kerjasamanya. Ini adalah tanggung jawab panjenengan semua. Makanya tadi di malam minggu, ya kan malam Sabtu, malam minggu kan libur ya, mohon tetap dipantau. Untuk jam pulangnya, jam malamnya gitu. Tentunya
hubungan baik orang tua dan anak akan membangun kepercayaan diri anak. Mitos atau fakta nih Bapak Ibu? Ya, ini fakta nih. Ya bisa dilanjut. Nah, ini menyayangi anak berarti memenuhi semua keinginan anak. Ini biasanya ini ibu seperti ini ya. Ini mitos atau fakta Ibu? Monggo ini jawaban juga ya. Bapak Ibu sih dari Bapak ini mitos atau fakta nih Bapak Ibu? Menyayangi anak berarti memenuhi semua keinginan anak. Ini kayaknya perlu jawabannya Bu ya, karena ini lebih ya alasannya harus tahu ini ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Sinten dari bapak-bapak tadi sih? Oh Bapak-bapak ada yang mau berpendapat silakan. Tenang saja Bapak, tidak ada yang disalahkan. Kita di sini sharing. Menganggap ini fakta boleh, mitos juga boleh. Silakan. Monggo, Sinten. Ada yang menyampaikan? Ibu monggo. Tidak ada. Monggo Ibu. Gak apa-apa, tidak ada yang salah lagi. Memenuhi semua keinginan anak menurut pribadi saya tergantung dari mintanya si anak. Kalau yang bermanfaat, insya Allah kita beri. Kalau yang tidak bermanfaat, dipending dulu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih jawabannya luar biasa. Jadi sesuai kebutuhan siswa gitu. Dan tentunya ada kontrol dari orang tua ya. Orang tua berani memberikan, berarti berani menanggung konsekuensinya. Maka di Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ambisi orang tua harus selalu diikuti anak. Mitos atau fakta, Bapak Ibu? Gimana coba? Sekarang jawabannya kan beragam ya. Bagaimana ini dari Bapak? Gimana Pak? Mitos atau fakta Pak? Fakta. Aku menyampaikan kenapa ini ambisi orang tua harus selalu diikuti anak itu adalah fakta. Monggo Bapak. Ini kayaknya Bapak yang berbaju merah ini. Monggo Bapak bisa maju untuk menyampaikan di monggo. Gak apa-apa. Monggo disilakan Bapak. Kalau ambisi kami aja ya. Kalau menurut hemat saya ambisi orang tua harus selalu diikuti anak itu ya mitos. Artinya ngomongkan kalau saya pribadi sama anak selalu hanya menekan satu. Sebagai orang tua hanya bisa membiayai secara pembiayaan, artinya finansial, dan mendukung apapun keinginan kamu sepanjang itu demi kebaikan kamu. Kalau ambisi terus kan tergantung anaknya juga Bu. Menurut saya Bu, orang pandai itu ada dua. Satu gennya memang keluarganya orang pandai, dan satu karena rajin belajar tiap hari. Kalau gennya sudah pintar, dia tambah rajin, insya Allah pasti luar biasa. Apalagi tadi saya juga sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah, anaknya tidak berprestasi, tapi setelah ditunjuk itu lomba-lomba akhirnya mendapatkan nilai yang sangat positif. Nah artinya kita sebagai orang tua sebenarnya satu, jangan egois, malah memang kemampuan siswanya yang untuk di situ. Artinya kenapa sih kadang kita cari sekolah yang berprestasi itu ujung-ujungnya satu Pak, bukan berarti kita meremehkan SMA Pak Buyaman yang lebih ringan dengan siswa, bukan. Artinya kita itu lebih kepingin anak-anak lebih terasa. Maka kadang orang tua itu egois, lebih mendingan kesana lah. Cuma dengan adanya zonasi kita ya kembali lagi belum saya
Kalau zonasi kelemahannya manakala sekolah itu di sebelah-sebelahnya Nuwun Sewu secara ya masih ada kaitannya dengan parenting, artinya secara kondisi alam desanya kurang memadai, namun prestasi Nuwun Sewu. Contohnya kalau kita bercerita di jauh di sana di Semarang, SMA 3, SMA 5 itu ya apa kalau berbicara zonasi, karena secara kebetulan daerahnya daerah minus, Bu. Itu artinya kalau kembali lagi ke laptop, ambisi orang tua ya memang kita tuh hanya menekan satu. Apa yang kamu butuhkan orang tua selalu usahakan demi kebaikan anaknya. Kalau selalu memasang ambisi, kalau anaknya nggak mampu, malah nanti ujung-ujungnya stres. Nah itu yang artinya saya sampaikan, pokoknya apa yang kamu inginkan, kalau itu demi kebaikan kamu, orang tua selalu memberi. Bukan berarti memanjakan loh ya Bu, ini harus dipahami. Artinya mendukung secara finansial sehingga kamu tugasnya hanya belajar dan belajar. Itu kamu tadi. Terima kasih Bapak Dwi. Kasih tepuk tangannya nih. Masih ada lagi. Ini mungkin yang terakhir coba ini Bapak Ibu bisa menjawabnya. Anak tidak suka dibanding-bandingkan, mitos atau fakta nih Bapak Ibu? Fakta. Berarti tadi tidak suka dibanding-bandingkan, jawabannya fakta. Kita ini untuk mitos dan fakta yang terakhir kita lanjut ke materinya nih Bapak Ibu, yaitu tentang kolaborasi keluarga di satuan pendidikan. Nah di sini kolaborasi atau pelibatan nih Bapak Ibu, pelibatan keluarga di satuan pendidikan. Jadi dalam upaya menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal, tentunya kolaborasi atau kerjasama yang erat antara sekolah dengan orang tua itu menjadi kunci yang utama. Karena ketika kedua belah pihak di sini antara orang tua dengan sekolah bekerja sama, maka akan terbentuk kekuatan bersama, ya, kekuatan bersama yang dapat mengarahkan anak-anak pada pentingnya pendidikan yang cemerlang tentunya di sini. Nah, di sini mengapa kita perlu berkolaborasi atau bekerja sama? Apabila keluarga dan satuan pendidikan berkolaborasi, maka murid akan mendapat manfaat yang optimal untuk tumbuh kembangnya. Jadi keterlibatan keluarga dalam pendidikan dapat meningkatkan prestasi anak. Nih, sebagai orang tua di sini untuk kolaborasinya misalkan untuk kerjasamanya di sini untuk prestasi anak. Jadi jangan bosan-bosan sebagai orang tua tuh bisa tanya kepada wali kelas nih Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ada komunikasi dengan wali kelasnya? Belum nih. Nah makanya nanti setelah ini kan ada yaitu grup orang tua nih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu bisa tanya kepada Bapak Ibu wali kelasnya di situ, menanyakan bagaimana anak saya di sekolah itu, bagaimana misalnya seperti itu nih. Hari ini misalkan masuk atau tidak, ada kegiatan apa di sekolah, nah seperti itu. Tujuan dari kita berkolaborasi. Gini Bu. Di situ ada pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab? Siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Coba dari Bu, siapa Bu yang bertanggung jawab dari pendidikan anak? Yang pertama, orang tua. Ada tambahan lagi?
tambahan dari kepala sekolah, dan juga ada komite. Nah, betul sekali. Nah, di sini ada Trisentra Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Trisentra itu adalah pusat pendidikan. Di dalam kehidupan anak-anak itu ada tiga tempat pergaulan di sini, pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting untuk anak tersebut. Yang pertama itu adalah sentra pendidikan keluarga atau alam keluarga. Jadi pergaulan dari anak itu yang pertama itu adalah keluarga. Baru yang kedua itu adalah sentra pendidikan sekolah atau alam perguruan. Kemudian yang ketiga itu adalah sentra pendidikan masyarakat atau alam pergerakan pemuda. Nah, jadi ingat Ibu, ada 3 pusat pergaulan dari anak tersebut, di mana yang pertama itu harus keluarga terlebih dahulu, baru sekolah, baru masyarakat. Nah, jadi di sini bukan hanya guru saja pemegang kunci utama untuk suksesnya anak, nih. Jadi peran orang tua di sini juga kunci juga untuk suksesnya anak dan membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Nah, kemudian di dalam sentra pendidikan keluarga di sini, ya, yang pertama yaitu dan program menjaga kesehatan anak itu tentu dari Bapak Ibu harus menjaga kesehatan. Yang kedua di sini membentuk karakter dan identitas. Coba di sini dalam membentuk karakter dan identitas, yaitu contohnya di sini ya, dalam pembentukan karakter tadi sudah disebutkan bagaimana kita harus memberikan contoh yang baik dulu kepada anak. Jadi, kalaupun tadi misalkan anak barunya siang, mungkin kita harus introspeksi, jangan dulu menyalahkan anaknya dulu, tapi kita harus lebih introspeksi kepada diri sendiri. Tadi yang sudah ada mitos faktanya di Bapak Ibu. Kemudian juga disiplin itu juga. Jadi kita memberikan suri teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita agar membentuk suatu karakter yang baik dan bagus. Seperti itu. Kemudian sumber-sumber nilai kehidupan itu didapat dari keluarga, yaitu nilai moral, ya, selain dari sekolah dan keluarga, terutama nilai sosial, kemudian juga budaya dan agama. Nah, itu tentunya dari keluarga. Kemudian orang tua sebagai fasilitator belajar, di mana orang tua itu sebagai fasilitator itu bagaimana nih Bapak Ibu? Yaitu menyediakan segala keperluan. Jadi keperluan dan kepentingan anak itu, jadi tadi misalkan yang tadi sudah disebutkan pembayaran sekolah, misalkan kemudian tempat belajar dan fasilitas itu yang menyediakan orang tua. Ya, ini mungkin sekilas saja sentra pendidikan sekolah tentunya menyiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang produktif, mengajarkan pengetahuan. Di sekolah itu yang diajarkan pengetahuan dan keterampilan, kemudian ikut membentuk karakter dan moral, serta guru menjadi pendamping belajar yang formal, ya, seperti itu. Ini lanjut mohon di bab belajar. Sentra pendidikan masyarakat, yaitu tadi alam pergerakan pemuda, ya, yaitu untuk anak. Di sini ruang hidup nyata bagi anak-anak itu adalah masyarakat. Jadi walaupun di sini, mohon maaf nih Bapak Ibu, walaupun misalkan anak Bapak Ibu itu aktif di dalam pemuda di masyarakat, tentunya tetapi kita itu harus lebih memprioritaskan pendidikan. Mohon maaf, kemarin itu ada, mohon maaf sebelumnya ada anak yang dispensasi misalkan, karena ada kegiatan persepsi HUT-RI di desanya. Ya, kita itu boleh dari BK itu boleh, kalau ada dispensasi boleh mengizinkan nih, tapi tentunya dikasih logika. Coba acaranya misalkan, contohnya acara habis Isa
dispensasinya jam 11 misalnya seperti itu coba Bu, logikanya bagaimana seperti itu gitu. Berarti kita tetap, anak kita itu boleh bermasyarakat tetapi tetap diprioritaskan dalam hal belajar dalam sekolahnya gitu. Karena di sini seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya 1 hari aja tidak masuk berarti 10 jam pelajaran itu sudah ketinggalan seperti itu. Makanya kalau misalkan tidak ada istilah yang urgent banget, itu lebih baik masuk seperti itu. Kemudian murid yang mendapat dukungan belajar dari sekolah dan orang tua di sini, terutama sebagai orang tua tentunya harus mendukung untuk putra putrinya. Tentunya apabila siswa yang mendapat dukungan belajar dari orang tuanya, di sini dia itu akan memiliki sikap sportif terhadap belajar, yaitu menerima baik, menerima dengan baik apapun hasilnya dari belajar tersebut. Kemudian juga di sini motivasi belajarnya akan tinggi, tingkat kedisiplinannya lebih baik, dan peningkatan pencapaian hasil belajarnya tentu akan baik karena didukung oleh orang tua. Ini dari materi yang pelibatan keluarga di dalam satuan pendidikan. Tentunya di sini sangat penting Bapak Ibu di sini untuk Bapak Ibu itu melibatkan di dalam satuan pendidikan. Tentunya tidak hanya misalkan anak sudah diserahkan di sekolah ya sudah, Bapak Ibu adalah itu sudah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru. Tentunya memang betul kalau di sini tanggung jawab Bapak Ibu guru, tetapi setidaknya ada perhatian, ada nanti komunikasi, karena kunci utama dari kolaborasi yang efektif itu adalah komunikasi antara guru dengan orang tua atau antara orang tua dulu dengan guru. Jadi jangan segan-segan dan jangan malu-malu. Misalkan nanti ada apa-apa yang mau disampaikan, silakan ke wali kelasnya dulu. Habis ini ada grup, mohon silakan dimanfaatkan grupnya untuk berkomunikasi dengan wali kelas. Bapak Ibu. Nah, kita lanjut untuk mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Mas masih semangat Madan. Bapak Ibu diharapkan tetap semangat karena ini ilmu yang setahun sekali mungkin ya, atau 1 semester 1 kali. Ibu, saya ingatkan ini untuk parenting ini hanya 1 kali Ibu sih. 1 semester 1 kali di sini. Maka dari Ibu di sini yang sudah hadir, Bapak Ibu yang sudah hadir, ini tentunya berarti Ibu sangat peduli sekali dengan anak Bapak Ibu ini, sangat semangat untuk mengikuti ilmu yang nantinya ada di dalam di sini apa yang saya sampaikan di sini. Nah, di sini parenting kenapa kita ambil materinya tentang pengelompokan mata pelajaran pilihan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, untuk putra putri Bapak Ibu kelas 10 di sini, nantinya untuk kelas 11 itu sudah masuk ke dalam peminatan mata pelajaran, di mana nantinya itu akan diarahkan. Setelah nanti akan diarahkan apakah putra putri Bapak Ibu itu akan masuk ke perguruan tinggi negeri, atau misalkan nanti jalur prestasi ataupun jalur tes. Jadi ditentukannya itu dari kelas 10. Dari kelas 10 itu sudah ditentukan. Nah, jadinya nantinya misalkan kelas 10 ini kelas 10 1 nanti naik ke kelas 11 1 itu sudah beda. Kelas 11 1, 11 2 itu masuk ke dalam maksudnya ke jurusan Ibu ya sih. Kelas 11 1 kelas 11 1, 11 2 masuk ke jurusan IPA, 11 3, 11 4 IPA, 11 5 6 itu adalah IPS. Nanti 78 itu nanti campuran, di mana dalam peminatan mata pelajaran pilihan di sini nantinya akan mendukung akan menunjang atau mendukung nilai-nilai yang nantinya itu akan ditingkatkan masuk ke perguruan tinggi. Misalkan putra putri Bapak Ibu itu ingin masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan
pertambangan, misalnya seperti ini pertambangan. Jadi nanti kan ada mata pelajaran yang dibutuhkan yaitu kimia, matematika, fisika, biologi. Nah itu berarti dari situ anak bapak ibu itu masuk ke dalam kelompok peminatan yang kelas 10 1 atau kelas 10 1 dan 11 1 dan 11 2. Nah seperti itu. Jadi masuknya ke kelompok IPA. Nah kemudian dalam menentukan peminatan tersebut nanti ada di sini yaitu berupa berdasarkan pengelompokan mapel. Di sini ada 3 cara. Dilihat dari yang pertama minatnya dulu. Minat, yang kedua itu bakat dan kemampuan, dan yang ketiga itu kepribadian. Nah dari minat di sini yaitu nanti mengambil data siswa mengenai rencana karir setelah lulus SMA. Jadi ada angket Bu, nanti ada angket yang harus diisi oleh siswa. Itu angketnya itu nanti berisi cita-cita, rencana setelah lulus SMA itu apa mau kuliah, apa mau bekerja atau berwirausaha. Kalau mau kuliah itu kan nanti diarahkan nih seperti itu. Misalkan mau kuliahnya di mana, jurusannya apa, nah seperti itu lebih detailnya. Kemudian ada bakat dan kemampuan yang kedua. Dari bakat dan kemampuan itu diambil dari apa? Dari nilai. Nilainya itu bisa dikelompokkan di perolehan nilai terutama kelompok mata pelajaran IPA dan IPS. Jadi di dalam sebuah peminatan, misalkan dari putra putri bapak ibu masuk ke jurusan IPA, itu ada pertimbangannya. Nilai IPA-nya itu berapa? Yang pertama dari minat dulu, misalkan cita-citanya pertambangan, kita langsung kelompokkan ke IPA ya, karena dibutuhkan di situ. Setelah dilihat itu nilainya dulu, IPA-nya bagaimana rata-ratanya. Ternyata IPA-nya itu rata-ratanya lebih tinggi dari IPS, kita masukkan ke jurusan IPA juga. Nah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan tes kepribadian. Dan nanti itu ada berupa tes yang disebar dulu, sebar lagi angket yang namanya itu tesnya riaset. Nah itu nanti masuk untuk tes di sini. Alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Poguyang itu sudah punya sendiri. Jadi kalau misalkan tes ini di sini tidak punya, kita harus bayar kurang lebih 50 sampai 100 ribu bagi Bapak Ibu. Hanya untuk mengetahui kepribadian dari putra putri Bapak Ibu saja. Nah sekarang banyak tes-tes ya psikologis yang bayarnya itu kurang lebih pokoknya dengan sejumlah nominal 50 sampai 100 ribuan. Ini seperti itu. Ini itu sudah. Kita lanjut yang ketiga, jangan bosan-bosannya nulis sewu di Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah gaya belajar. Kenapa gaya belajar di sini? Gaya belajar menjadi materi yang nanti akan disampaikan dalam parenting. Karena dengan kita mengetahui gaya belajar anak kita, tentunya misalkan di sini ya, ada anak yang sebelum saya jelaskan, ada anak yang mungkin dari cara belajarnya itu pas waktu belajar jalan-jalan sambil ada yang biasanya mengeluarkan ya, ada yang diam dibaca kayak gitu. Nah, ada yang dengan cara dia itu baru melihat gambar itu baru jelas. Jadi kemarin dari kelas-kelas 10 itu dari BK itu menyebarkan angketnya itu angket gaya belajar nih Bapak Ibu. Nanti setelah angket itu sudah diisi dari peserta di kelas 10, kemudian hasil sudah dianalisis dari BK dan hasilnya itu sudah kita serahkan ke wali kelas. Nanti juga untuk diserahkan ke siswa. Jadi biar siswa tahu saya itu gaya belajarnya itu yang mana, kayak gitu. Nah dari Bapak Ibu juga nanti mendukung saja. Kenapa di sini disampaikan? Biar nanti dari Bapak Ibu juga tahu kenapa kenapa saya perlu tahu gaya belajar anak saya. Biar nantinya dari ibu itu bisa mendukung, memfasilitasi. Misalkan gaya belajar dari visual itu anak itu ada gaya belajar di situ ada 3 jenis: visual, auditori, dan kinestetik. Visual itu mohon maaf mata. Jadi dia itu gaya belajar visual yang dia lebih suka memproses informasi itu melalui gambar, grafik, dan visualisasi. Siswa dengan gaya belajar visual mendapatkan pemahaman yang lebih baik dengan melihat atau membaca materi secara visual. Jadi kalau kita sudah mengetahui gaya belajar anak kita itu visual, kita bisa menyajikan beberapa video
video pembelajaran yang lebih kreatif. Silakan nanti anak lebih akan mudah memahami, menyerap informasinya dengan cara dia melihat gambar atau video. Nanti anak bisa tahu sendiri karena hasilnya itu nanti akan diserahkan sama putra putri Bapak Ibu. Sudah kita ini ya angkatnya dan analisis. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori itu gambarnya adalah telinga. Auditori itu gaya belajar dengan cara memproses informasinya itu melalui mendengarkan baru dia paham, seperti itu. Jadi menurut kita itu anak gaya belajarnya sebenarnya kita maksudnya sudah paham, oh ini anak kita kok gaya belajarnya dengan cara mendengarkan, memusik misalkan ya, dengan cara nantinya mendengarkan rekaman video, rekaman audio di sini, yaitu akan baru lebih paham. Nah seperti itu. Anak yang gaya belajarnya auditori itu biasanya lebih cepat menghafalkan lagu-lagu. Makanya kalau ada anak yang lebih cepat menghafalkan lagu-lagu itu juga biasanya anak yang gaya belajarnya itu mendengarkan lebih cepat menyerap informasi. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu gerak gitu Bapak Ibu. Makanya gambarnya itu anak yang berlarian. Kadang ada anak yang setelah belajar itu tidak bisa diam di tempat kayak gitu. Tidak bisa diam di tempat, dia itu bisa belajar dengan cara jalan-jalan, gerak, sambil bolak-balik kan ada seperti itu. Padahal dia sedang menghafalkan materi. Nah, seperti itu. Nih. Nah, manfaatnya tentunya yang pertama mengembangkan strategi belajar yang efisien dan efektif, kemudian memaksimalkan proses belajar, mengatasi keterbatasan dalam belajar dan meningkatkan prestasi belajar. Yang terakhir nih Pak, ini yang terakhir Ibu, ini visual. Visual itu gunakan highlight. Jadi Ibu kalau misalkan tahu putra putri Bapak Ibu ya, misalkan tahu putra putri Bapak Ibu itu gaya belajarnya visual, nanti kan yang kita bagikan nih hasilnya. Jadi gunakan highlight atau spidol. Jadi mohon maaf, belikan spidol nih Bapak Ibu, spidol, stabilo untuk mendukung gaya belajarnya putra putri Bapak Ibu di sini. Untuk menandai bagian penting dia baru bisa menandai bagian pentingnya itu bisa baru menyerap informasinya itu apabila tulisannya itu bisa biru, kemudian dia kasih warna-warna, itu baru dia menyerap informasi. Itu gaya belajar yang visual. Kemudian yang audio. Nah audio itu dengan cara mengajak anak menghafal keras-keras. Mungkin ada anak yang menghafalkannya itu keras nih mungkin belajar kok seru-seru ini. Itu ternyata anak gaya belajar auditori. Jadi jangan disalahkan nih Bapak Ibu kalau misalkan anaknya itu belajarnya itu dengan suara yang keras. Nah, kemudian yang kinestetik di sini jangan paksakan anak belajar berjam-jam. Anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan dan gunakan warna terang saat menandai materi. Itu juga sama warna yang terang supaya yang terang pada saat menandai materi. Kemudian ini ada lagi, izinkan anak mengunyah permen karet. Ini mungkin belajar di rumah nih, mengunyah permen karet misalkan anak tersebut itu tidak bisa diam dan dikasih permen karet bisa diam. Jadi kunyahnya itu geraknya di sini, nanti anaknya informasinya akan terserap. Nah seperti itu nih Bapak Ibu nih. Ini akhir dari penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kami di sini saya bisa bermanfaat. Ini dapat bermanfaat nih Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penyampaian materi oleh Ibu Dian. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang sangat bagus sekali untuk berkomunikasi dengan kami. Kalau misalkan terkait dengan kurikulum, monggo ini ada Pak Dwi dan
ada guru BK juga nanti, monggo silakan yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, monggo disilahkan. Monggo Bapak Ibu ada yang tanya? Ini monggo Ibu, silakan. Tadi adanya tentang penilaian, kejujuran, kedisiplinan. Kalau di SMP ada KI 1, KI 2, KI 3.